ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Sedangkan di Menara Kediri dililit naga yang berkepala 3 untuk dijaga. Di menara sana, di Pondok Pusat Islam Jamaah sana ada menara yang menjaga, jumlahnya ada ular yang besar, ular naga yang menjaga ada 3. Di bawah gedung di Pondok Islam Jamaah sana di Kediri ada ruang bawah tanah. Yang di sana ada jasad manusia namanya Mas Qodar. Mas Qodar adalah mubalik yang katanya dirubah jadi jin oleh Baim Madigul atau Pak Nur Hasan dalam yang dikenal. Baim itu Bapak Imam, agar amar ma'ruf pada bangsa jin. Tapi ketika mau balik menjadi manusia, Bapak Imam Nur Hasan sudah meninggal, sehingga ya otomatis tidak bisa. Sekarang Mas Qodar masih menjadi jin dan kadang berbentuk burung hantu yang mengelilingi gedung pondok. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan di siang hari ini, setelah tadi diupload oleh admin tentang percakapan obrolan Mas Fiska Sanjaya. Beliau adalah salah satu menantu dari Aghnia yang cukup kaya dan punya rumah makan besar termasuk besar, dan sering menjadi ampirannya Islam Jamaah, Amir Islam Jamaah ketika off-road di daerah sana, di daerah Ngargoyoso. Rumah makannya cukup besar, ada 2 rumah makan, lokasinya sangat luas sekali. Saya sering jajan maksudnya dengan Mas Nur Khalis, yaitu mantan mubalik daerah Ananyar Selatan atau Jumapolo, yang sama-sama hijrah alhamdulillah. Percakapan tersebut semoga menjadi wasilah, salah satu peran, salah satu andil untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Pada kesempatan di video ini masih melanjutkan tentang khurafat, takhayul, cerita-cerita yang pernah diceritakan pada kita, sudah diceritakan kepada kawan-kawan Islam Jamaah, yang akhirnya kita tahu bahwa agama ini atau golongan ini lebih mengandalkan kepada khurafat, cerita-cerita yang sangat aneh. Di saat video tentang masalah khurafat kita upload, kita tampilkan, ternyata ada saudara kita hijrah yang menulis notulen dengan panjang dan sabar. Dan tentunya ini bukan suatu karya karangan beliau, tapi benar-benar beliau atas
menerima atas apa yang disampaikan para mubalik-mubalik senior dulu dalam Islam Jamaah. Coba kita baca, semoga Anda tercerahkan. Tak lain tujuan kita agar Anda bisa membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita, sehingga menyadari bahwasanya cerita-cerita tersebut adalah cerita yang bohong, yang sengaja mengada-ngada agar orang lebih ta'lim, agar orang lebih mantap di dalam. Ini ceritanya. Kumpulan notulen dongeng singkat terkait lingkungan Pondok Kediri Pusat dan Pondok Gading, yaitu pondok di Jombang, sama-sama pondok pusat. Yang pertama, menara masjid yang ada di Gading, awalnya Gading itu Jombang, awalnya dililit ular raksasa. Sekarang menaranya dipegang oleh gorila besar, maksudnya jin, agar menaranya tidak jatuh menimpa masjid. Dan menara tersebut memang agak miring. Memang kalau kita lihat menaranya agak miring. Tapi menurut cerita ini kawan dari Sabit Sucap dalam akun Sabit Sucap. Beliau menerima sebuah penjelasan bahwa menara yang ada di pondok pusat di Gading di Jombang sana, pusat Islam Jamaah, itu awalnya ada dililit ular besar, ular raksasa. Kemudian sekarang dijaga oleh gorila atau jin. Ya, anggap aja ini cerita anak-anak kecil sebelum tidur ya. Tapi ini disampaikan dalam forum resminya. Di bawah menara masjid yang ada di Gading, di pusat Islam Jamaah, ada terowongan bawah tanah yang jauhnya sampai Kediri, sampai Pondok Pusat Kediri terhubung sampai sana. Namun sekarang sudah ditutup. Jadi dulu di menara Pondok Islam Jamaah Pusat di Jombang sana, itu ada terowongan, di bawahnya ada terowongan sampai tembus Kediri. Padahal dari Kediri sampai Jombang lebih dari mungkin 40 sampai 50 kilo. 40 sampai 50 kilo. Ya kalau di negara maju kita tidak heran. Misalnya negara Jepang, negara mana mungkin kita tidak heran. Tapi kalau di Indonesia, jangankan milik sebuah golongan, negara saja, saya kira belum pernah mendengar saya terowongan yang panjangnya mungkin di angka 25 sampai 50 kilo. Saya belum tahu, kecuali kalau di negara-negara sudah maju, Jepang, Amerika, Malaysia mungkin lah ya, kereta api di bawah tanah, kereta api di bawah laut. Tapi golongan ini memang ya lucu, memang gede-gedenya membesarkan cerita-cerita. Sedangkan negara sendiri aja kita belum pernah mendengar membuat terowongan sejauh itu. Namun Islam Jamaah dalam cerita dongengnya membuat terowongan dari masjid di pusatnya di Jombang sana sampai di Kediri, yang kurang lebih ya 50-an kilometer. Sedangkan di menara Kediri dililit naga yang berkepala 3 untuk dijaga. Di menara sana, di pondok pusat Islam Jamaah sana ada menara yang menjaga, jumlahnya ada ular yang besar, ular naga yang menjaga ada 3. Di bawah gedung di Pondok Islam Jamaah di Kediri ada ruang bawah tanah, yang di sana ada jasad manusia namanya Mas Qodar. Mas Qodar adalah mubalik yang katanya dirubah jadi jin oleh Baim Madigul atau Pak Nur Hasan dalam yang dikenal. Baim itu Bapak Imam, agar amar ma'ruf pada bangsa jin. Tapi ketika mau balik menjadi manusia, Bapak Imam Nur Hasan sudah meninggal, sehingga ya otomatis tidak bisa. Sekarang Mas Qodar masih menjadi jin dan kadang berbentuk burung hantu yang mengelilingi gedung pondok, baik di Kediri, di Gading maupun di Kertosono setiap sepertiga malam. Ya, lucu-lucu ya. Ya, jadi ini katanya ada mubalik namanya Mas Qodar.
yang oleh Bapak Imam Nur Hasan disuruh untuk untuk beramar ma'ruf, untuk dakwah di kalangan jin. Kalau seperti ini, biasa cerita seperti ini kita sudah mendengar lama ya. Tapi namanya siapa saya kurang tahu. Tapi cerita-cerita seperti ini sudah kita dengar lama. Sumur 9 yang ada di pondok pusat Islam Jamaah sana nyambung sampai sumur Zam-Zam. Jadi sumur 9 yang ada di pondok Islam Jamaah di Kediri sana pusatnya itu menyambung sampai sumur Zam-Zam. Ya percaya nggak percaya, kenyataannya cerita yang berkembang seperti itu. Konon sumur yang ke-9 ditutup karena dulu ada santri yang bunuh diri atau jatuh dan mati di sumur itu. Ya memang tahun berapa ya, 2000 berapa ya, 2000 ya las-lasan lah, 11 atau 12 itu memang ada santri yang meninggal dunia di dalam sumur itu. Motifnya kalau dalam surat kabar ya motifnya kurang gangguan pikir, sehingga dia masuk ke dalam sumur tersebut. Wallahu alam. Dulu pernah ada santri yang bolos apel ba'da maghrib. Bolos itu artinya bolos nggak ngaji. Saat apel ba'da maghrib naik ke jemuran terus sampai sekarang hilang dan nggak pernah kembali. Serem. Cerita ini diceritakan ketika ngaji di kelas-kelas di pondok pusat Islam Jamaah yang berada di Gading di Jombang sana oleh Mas Aziz Muadzin, yaitu kalau kalian tahu orangnya yang putih maskulin, muadzinnya masjid di pondok Islam Jamaah pusat di Gading sana. Sekian dari kesaksian saya selama di pondok Gading, yaitu dari Sabit Sucap. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, beliau sangat sabar menulis runtut dan rutin dan banyak, dan serta informasi yang secupluk ini menjadikan kita jelas bahwa memang seperti ini cerita yang dikembangkan dalam Islam Jamaah. Takhayul khurafat, cerita-cerita yang enggak jelas asal usulnya. Yang pertama misalnya masak gedung menara yang besar dililit ular. Ini kira-kira ada tak tahu? Ya memang jin kan kita nggak bisa melihat, tapi Allahu a'lam lah. Ini kan cerita-cerita yang ingin diagungkan bahwa di dalam gedung itu atau di menara itu memang dia ada yang penjaganya. Kemudian dijaga gorila yang besar. Kemudian di bawah masjid di pusat Islam Jamaah di Jombang sana itu tembus terowongan sampai ke Kediri, yang kurang lebih itu jaraknya mungkin di angka 50 kilometeran. Padahal kita nggak pernah mengetahui itu. Sedangkan ada lagi di pondok Kediri menaranya dililit oleh 3 ular raksasa. Di pondok Islam Jamaah pusatnya itu dililit oleh 3 ular raksasa. Hal-hal seperti ini yang lagi konyol lagi, ada seseorang yang dirubah menjadi jin. Nah, Mas Qadar Mubalik yang katanya dirubah menjadi jin oleh Bapak Imam, dirubah yang manusia biasa dirubah jadi jin. Hebat man. Saya baru dengar, padahal jin dan manusia itu dua alam yang berbeda, dua makhluk yang berbeda. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dua makhluk yang berbeda, mempunyai syariat sendiri mungkin ya, mempunyai dai sendiri. Ngapain kita ngurusi? Di sana juga ada dainya, di sana juga ada syariat-syariat sendiri. Ngapain awake dhewe ngurusi? Tak lain cerita-cerita seperti ini akan kita tertawa. Kita bisa tertawa ketika sudah kita keluar. Ketika sudah keluar ini baru kita bisa guyu. Lumbien ya otomatis biar itu percaya, walaupun satu sisi juga penuh dengan tanda tanya. Percaya pun dengan tanda tanya. Benar ora toh? Apalagi saya sudah agak lama sudah seperti itu, walaupun saya pendem, sudah nggak percaya. Di sini juga ada orang yang jin-jinan itu yang ngaku muridnya Mbah Nur Hasan itu, tapi setiap kali
Saya ajak diskusi tentang keilmuan Banur Hasan, yang dipertontonkan ya hanya kesaktiane, kanuragane Banur Hasan wali, iso ngene. Tapi yang diceritakan tentang keagungan keilmuannya belum pernah ditampakkan. Belum tahu ngerti ya aku. Sehingga di sini tuh kondang beliau itu. Bagian ada beberapa, ada bukan hanya satu, ada 3 atau 4 sekitar seluruh raya itu. Ada yang disebut dengan ini spesial pemilu. Kalau minta doa seperti ini di kotak suara itu, nanti tahu-tahu penuh nama dia, nama yang minta itu. Semua mengakunya adalah mengaku sebagai muridnya Banur Hasan Al-Ubaidah. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, ini ada tugas berat bagi para ulama-ulama muda yang ada dalam Islam Jamaah. Satu sisi mereka harus mempertahankan keyakinan Islam Jamaah. Satu sisi lagi mereka harus membersihkan orang-orang yang mencoreng. Apalagi di zaman ini yang saat berhadapan langsung dengan mantan, yang tentunya mantan bukanlah musuh Anda, namun mantan mencari celah untuk Anda agar menjadi sisi dakwah. Ya, coba jamaah Islam Jamaah, anggota Islam Jamaah dibuka akal sehat, akal waras. Tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Tidak pernah kita mendengar takhayul seperti itu dalam sebuah hadis keanehan. Seandainya ada pun itu mukjizat karomah, namun kalau diceritakan seperti ini seakan-akan sudah mengetahui persis keadaan-keadaan yang ada. Allah gede semua medeni ya, menakutkan. Oke, insyaallah seperti itu dulu. Semoga bermanfaat yang kami sampaikan. Intinya saya close, hal seperti itu menunjukkan golongan ini golongan yang ngawur. Semua cerita-cerita sampah dia ceritakan untuk memperkuat golongannya. Cerita-cerita yang nggak masuk akal. Segera tinggalkan dan menuju kepada pemahaman salaful ummah pada Islam rahmatan lil alamin. Maka ilmu membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات